Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ertambang Nartio. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rio Irwin, mahasiswa UGM Angkatan 34 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan penelitian saya terkait dengan strategi implementasi kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara, studi kasus pada Bank Mandiri Persero. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Keuangan adalah pengelola anggaran dan belanja negara. APBN dikelola oleh Kementerian Keuangan jumlahnya sangat besar. Di tahun 2020 ini APBN sebesar 2.500 triliun. Anggaran belanja ini dipergunakan oleh seluruh satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 20.000 satuan kerja yang menggunakan APBN. Anggaran ini harus dikelola secara efektif dan efisien, serta mengedepankan good corporate governance. Nah, implementasi kartu kredit pemerintah yang dimana Kementerian Keuangan bekerja sama dengan bank-bank himbara merubah cara transaksi. Metode pembayaran yang dilakukan oleh Satker saat ini umumnya ada dua. Satu secara transfer, yang kedua tunai. Transfer itu berarti dari pembayaran dilakukan dari KPPN langsung kepada rekening vendor. Yang kedua secara tunai. Pembayaran secara tunai, uangnya berasal dari uang persediaan. Uang persediaan yang ada pada rekening bendahara yang jumlahnya sebanyak lebih dari 20.000 tadi merupakan idle money yang menjadi beban buat pemerintah. Idle money yang ada di kementerian, total idle money yang berada di Satker itu antara 7 sampai dengan 9 triliun. Jadi pemerintah mencoba melakukan inisiatif cashless dengan menggunakan corporate card yang disebut dengan kartu kredit pemerintah. Inisiatif penggunaan kartu kredit pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK.05 tahun 2018. Artinya, pemerintah dari tahun 2018 telah mencanangkan untuk menggunakan kartu kredit pemerintah. Kenapa menggunakan kartu kredit? Apa yang menjadi dasar pemerintah untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja negara, bukan menggunakan produk lainnya seperti kartu debit atau uang elektronik? Karena satu, kartu kredit itu fleksibel, bisa dipergunakan di mana saja sepanjang tempat atau toko tersebut memiliki electronic data capture atau EDC. Kartu kredit itu bisa dipergunakan. Dan kedua juga jangkauannya sangat luas. Kartu kredit bisa dipergunakan di seluruh wilayah Indonesia, juga dapat dibawa ke luar negeri. Yang kedua, dengan menggunakan kartu kredit, transaksi itu akan menjadi aman, di mana risiko kecurian atas uang tunai itu dapat diminimalisir, dan juga fraud transaksi dapat dikurangi dengan menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, penggunaan kartu kredit ini efektif, dalam arti ini akan mengurangi idle money yang ada di rekening bendahara, dan juga cost of fund pemerintah akan turun karena uang APBN sebagian berasal dari pinjaman, sehingga pemerintah harus menanggung biaya bunga atas uang APBN tersebut. Yang keempat ada akuntabel. Pembayaran dengan kartu kredit dapat dipertanggungjawabkan karena dibelanjakan dengan toko-toko yang jelas, dan sehingga transaksi itu dapat bersifat akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak adanya biaya atas penggunaan KKP. Hal ini berbeda dengan bisnis kartu kredit secara umum yang terdapat biaya-biaya atas penggunaan kartu kredit. Namun, untuk KKP, semua biaya-biaya kartu kredit itu tersebut ditiadakan. Yang kedua, porsi belanja Satker itu 40% dari uang persediaan. Jadi, dengan ditetapkannya porsi belanja sebesar 40% ini, maka Satker harus mulai menggunakan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, permasalahan yang muncul adalah budaya Satker berubah. Dari tadinya Satker biasa menggunakan budaya transaksi tunai, sekarang mereka harus mencoba menggunakan transaksi secara non-tunai dengan menggunakan KKP. Hal ini berdampak pada risiko atas penggunaan KKP itu sendiri, karena pemahaman Satker atas penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan KKP itu masih rendah, sehingga bank perlu untuk melakukan sosialisasi, melakukan edukasi atas penggunaan KKP, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Dan masalah yang terakhir adalah sebaran Satker yang ada di seluruh Indonesia. Dengan keluarnya PMK, di mana Satker harus menggunakan kartu kredit pemerintah,
sehingga semua satker yang wajib menggunakan kartu pemerintah harus menerbitkan kartu. Satker yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi permasalahan sendiri karena tidak dapat diakuisisi dengan cepat. Untuk itu, bank harus dapat melakukan strategi yang tepat dalam menjalankan implementasi kartu kredit pemerintah. Pertanyaan penelitiannya, karena tidak ada biaya dan lain sebagainya tadi, apakah strategi bank atas implementasi kartu kredit pemerintah telah efektif sehingga memberikan benefit untuk bisnis bank? Tujuan penelitiannya, satu, mengetahui strategi bank atas implementasi kartu kredit pemerintah. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bank. Kenapa bank mau untuk mengimplementasikan kartu kredit pemerintah. Dan yang ketiga, melihat efektivitas strategi yang telah dijalankan atas implementasi kartu kredit pemerintah. Manfaat penelitian ini bagi Bank Mandiri, yang pertama pasti, apakah melihat Bank Mandiri dapat melihat efektivitas strategi yang telah dijalankan. Yang kedua, Bank Mandiri dapat melihat sinergi antara unit kerja dalam melakukan implementasi kartu kredit. Yang ketiga, referensi atas pandangan manajemen terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, referensi untuk mendapatkan peluang-peluang usaha terkait dengan implementasi kebijakan. Bagi industri, penelitian ini bermanfaat untuk melihat seberapa besar potensi bisnis yang timbul atas hubungan kerjasama dengan pemerintahan. Sebagai pemerintah, penelitian ini dapat berfungsi sebagai bagian sebagai bahan monitoring dan evaluasi, dan bagi akademik sebagai untuk referensi untuk permasalahan sejenis di masa yang akan datang. Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah kartu kredit korporat. Kartu kredit korporat adalah kartu kredit yang dipergunakan oleh pegawai perusahaan untuk melakukan pembayaran atas belanja perusahaan, dan bertanggung jawab pembayarannya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kartu tersebut. Yang kedua, terkait dengan pendapatan dan bunga kartu kredit. Pendapatan kartu kredit berasal dari 3 hal utama. Yang pertama adalah pendapatan bunga yang berkisar antara sampai dengan 2,25%. Yang kedua adalah interchange fee sebesar 1-3%. Interchange fee ini adalah pendapatan yang berasal dari nilai transaksi yang dilakukan di toko atau merchant. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu sebagai iuran tahunan, denda keterlambatan, atau biaya atas pencetakan lembar tagihan. Biaya yang timbul dari bisnis kartu kredit. Yang pertama adalah biaya FTP. Biaya FTP ini, Fund Transfer Pricing, sebenarnya kita sebut juga sebagai biaya modal, karena uang yang disalurkan dari bisnis kartu kredit kepada nasabah pemegang kartu berasal dari dana yang disimpan dari masyarakat di cabang Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri harus mengeluarkan sebagian biaya untuk membayar bunga atau pendapatan atas simpanan nasabah tersebut. Yang kedua adalah biaya-biaya operasional yang terkait dengan operasional kantor seperti biaya umum administrasi atau biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan biaya CKPN. Dalam pemasaran kartu kredit, menerapkan konsep manajemen strategi yang dimana dilakukan perumusan strategi, penerapan, dan penilaian strategi. Berdasarkan tingkat pengambilan keputusan, strategi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu corporate strategi, bisnis strategi, dan fungsional strategi. Dalam pemasaran, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam memasarkan kartu kredit, juga pemerintah ini juga dapat dilakukan dengan strategi kombinasi, yaitu bauran pemasaran, di mana strategi kombinasi ini adalah di bidang pemasaran, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan fiscal efficient. Landasan teori yang lain yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terkait dengan analisis SWOT. Erwin Suryadharma mengatakan bahwa SWOT merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Konsep yang terakhir dan teori yang terakhir kita adalah terkait dengan konsep efektivitas, di mana dalam konteks strategi, efektivitas strategi dapat dilihat pada tingkat pencapaian tujuan dari strategi yang ditetapkan dengan menggunakan konsep optimalisasi tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menerjemahkan alasan suatu fenomena dengan menekankan kepada proses bagaimana dan alasan mengapa dari suatu permasalahan itu terjadi atau fenomena kontemporer untuk dipahami secara mendalam serta alternatif solusi yang ditawarkan. Tahapan dalam melakukan studi kasus yang pertama adalah perencanaan. Setelah perencanaan dilakukan, menentukan desain penelitian. Yang ketiga, melakukan preparation, persiapan. 4, melakukan collecting data. Yang kelima adalah melakukan analisa dan data. Dan terakhir adalah menampilkan hasil penelitian. Data penelitian, data primer, yang kedua data sekunder, dan 3 profil Bank Mandiri. Data primer adalah hasil observasi yang dilakukan terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah. Yang kedua adalah hasil wawancara kepada manajemen bank dan pihak ahli dari penerbit kartu kredit. Data sekunder adalah laporan yang tersedia dan terpublikasi, laporan internal bank, laporan keuangan, informasi produk, dan data seperti data yang ada di internet. Profil Bank Mandiri, data yang dilihat adalah visi misi perusahaan, yang kedua produk dan jasanya, dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Data-data penelitian ini setelah dikumpulkan dan akan dilakukan untuk dianalisis. Analisa dan pembahasan. Yang pertama dilakukan analisis industri, di mana pada saat ini terdapat 25 penerbit kartu kredit di Indonesia, terdiri dari bank asing, bank BUMN, bank campuran, bank swasta nasional, dan perusahaan pembiayaan. Bank BUMN yang menerbitkan kartu pemerintah ada 3. Pangsa pasar kartu kredit sendiri di Indonesia pada per Maret 2020 jumlah bagi debitnya sebesar 85,29 triliun. Hampir 50% dari market share kartu kredit dikuasai oleh 3 bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BCA, di mana Bank Mandiri menguasai 15% market share, BNI 14,6% market share, dan BCA sebesar 14,53 market share. Artinya 3 bank inilah pemain besar yang ada di bisnis kartu kredit di Indonesia. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Bank Mandiri terkait dengan implementasi kartu pemerintah, di mana Bank Mandiri memiliki kekuatan karena didukung oleh pemerintah sebagai pemilik saham. Yang kedua, kerjasama Bank Mandiri dengan Kementerian Keuangan juga bersifat eksklusif. Artinya, salah satu bank penerbit kartu kredit yang memiliki kerjasama adalah hanya bank-bank BUMN saja. Yang ketiga, Bank Mandiri memiliki jaringan yang berada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Bank Mandiri bisa dapat dengan cepat untuk melakukan akuisisi kartu kredit pemerintah di satker-satker yang tersebar di seluruh wilayah. Bank Mandiri memiliki produk keuangan sebagai bentuk layanan, dan Bank Mandiri telah menerapkan good corporate governance, sehingga itu meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Bank Mandiri. Budaya perusahaan yang kuat dan karyawan adalah aset yang merupakan kekuatan Bank Mandiri. Kelemahan Bank Mandiri dalam layanan kartu kredit pemerintah masih adanya layanan masih belum maksimal, sehingga menimbulkan keluhan dari nasabah. Yang kedua, inovasi digital untuk layanan nasabah masih relatif masih baru. Opportunity yang timbul dari kerjasama kartu kredit pemerintah adalah anggaran belanja yang sangat besar yang masih merupakan peluang untuk mendapatkan dana murah yang cukup besar yang akan lebih banyak. Belum semua satker pemerintah menggunakan transaksi digital, artinya masih ada opportunity yang dapat dimanfaatkan oleh bank. Perluasan penggunaan kartu pemerintah masih terbuka, seperti untuk satker yang berada di luar negeri, dan kerjasama layanan corporate dengan bank lain, karena Bank Mandiri telah memiliki experience dalam layanan kartu kredit pemerintah, sehingga membuka opportunity untuk bekerja sama dengan bank lain yang tidak memiliki fasilitas kartu kredit pemerintah. Ancamannya, layanan yang kurang baik bisa membuat nasabah pindah ke bank lain. Artinya, ini menjadi tantangan sendiri buat Bank Mandiri. Yang kedua adalah terkait dengan perubahan kebijakan. Kebijakan ini mungkin sekali berubah, sehingga bank harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kebijakan. Bank pesaing juga ikut memberikan layanan yang diberikan Bank Mandiri. Artinya ada persamaan layanan yang diterima oleh nasabah, sehingga ini menjadi ancaman ketika bank lain memberikan layanan lebih baik, ini dapat mengurangi potensi kepada Bank Mandiri.
Hasil analisa dalam pemasaran kartu kredit pemerintah di Bank Mandiri memperlihatkan bahwa Bank Mandiri menerapkan bauran pemasaran dalam memasarkan kartu kredit pemerintah. Yang pertama, bauran pemasaran itulah terkait dengan produk, di mana produk kartu kredit Bank Mandiri, kartu korporat telah memiliki brand yang kuat di pasar kartu kredit korporat di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan harga tidak ada persaingan karena harga telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, terkait dengan tempat dan distribusi. Bank Mandiri memiliki keunggulan jaringan yang luas yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Promosi dilakukan dengan cara sosialisasi produk dan edukasi kepada satker, karena rendahnya tingkat pengetahuan satker dalam menggunakan kartu kredit. Terkait dengan faktor orang, Bank Mandiri memiliki orang-orang sumber daya yang kompeten sehingga dapat memasarkan kerjasama dengan baik. Proses strategi desentralisasi dilakukan pada saat untuk pemrosesan kartu kredit. Pemasaran dilakukan oleh tim-tim di region dan pemrosesan kartu dilakukan oleh tim di kantor pusat. Dan terakhir adalah bukti fisik. Bank Mandiri telah menunjukkan telah bekerja sama dengan satker-satker pusat seperti PPATK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan sehingga meningkatkan kepercayaan satker-satker yang berada di luar Indonesia untuk bekerja sama dengan Bank Mandiri. Analisis efektivitas strategi dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi implementasi kartu kredit pemerintah. Beberapa aspek yang diukur, yang pertama adalah finansial, di mana terjadinya peningkatan kinerja di Direktorat Hubungan Kelembagaan berdasarkan total DPK, total kredit, dan fee-based income yang meningkat dari tahun 2017. Yang kedua terkait dengan fee-based income yang berasal dari KKP, di mana total transaksi selama 2019 sebesar 114 miliar dan menghasilkan fee-based sebesar 1,8 miliar kepada bank. Terkait dengan aspek nasabah, pemasaran kartu kredit pemerintah telah berjalan efektif di mana telah ada kerjasama dengan lebih dari 2.000 satuan kerja dan telah menerbitkan 5.700 kartu. Jumlah kartu yang diterbitkan ini melebihi dari target di internal Bank Mandiri sebesar 5.000 kartu di tahun 2019. Pada aspek proses internal, strategi implementasi kartu kredit pemerintah ini telah mempercepat proses pemasaran dan penerbitan kartu dilakukan langsung oleh unit kerja terdekat kepada nasabah. Dari aspek inovasi, adanya 146 solusi IT yang diberikan Mandiri kepada satker. Artinya, strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri kepada Kementerian dan Lembaga telah dapat berjalan dengan efektif. Implementasi kartu kredit pemerintah yang membebaskan satker dari berbagai macam biaya kartu kredit, menurut pandangan manajemen dan ahli, masih dapat ditutupi bank dengan cara memaksimalkan potensi dari bisnis yang lainnya. Saat ini, revenue stream yang utama berasal dari jasa, tabungan, dan giro. Revenue yang berikutnya berasal dari pinjaman yang diberikan kepada vendor-vendor pemerintah atau kepada pinjaman personal pegawai-pegawai ASN yang memiliki fasilitas kredit seperti kredit rumah, kredit mobil, dan sebagainya. Revenue stream yang ketiga yang dapat dimanfaatkan saat ini adalah Bank Mandiri berusaha untuk memberikan solusi-solusi digital, sehingga solusi-solusi ini diharapkan dapat memberikan tambahan-tambahan fee-based kepada bank. Contohnya adalah implementasi kartu kredit pemerintah. Walaupun tidak ada pendapatan bunga dan lainnya, namun bank masih mendapatkan pokok pendapatan dari bisnis kartu kredit, yaitu interchange fee. Dengan makin meningkatnya jumlah size volume transaksi kartu kredit, maka pendapatan bank juga otomatis akan meningkat. Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa keluarnya PMK nomor 196 PMK 05 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah ditindaklanjuti Bank Mandiri dengan menerapkan strategi bisnis yang tepat dan efektif, di mana Bank Mandiri secara proaktif menggali informasi dan kebutuhan nasabah dan menawarkan solusi-solusi untuk menekan pendapatan bank secara keseluruhan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya literatur tentang penggunaan kartu kredit pemerintah karena merupakan kebijakan yang relatif masih baru di Indonesia. Yang kedua, terbatas di mana narasumber
tidak dapat diwawancara melalui tatap muka langsung, dilakukan dengan secara online karena situasi pandemi COVID. Saran kepada Bank Mandiri perlu meningkatkan pelayanan pada nasabah untuk menjaga loyalitas dan engagement nasabah kepada bank. Yang kedua, perlu dilakukan kajian dengan Kementerian Keuangan untuk perluasan penggunaan kartu kredit. Semangatnya sudah ada, tinggal diperluas penggunaannya sehingga masing-masing pihak dapat mendapatkan benefit dari implementasi kartu kredit ini. Yang ketiga, sarannya adalah melakukan kerjasama untuk meningkatkan jumlah satker yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.